pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8B. Nah, sebelum itu silakan berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh ketua kelas. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar, kondusif, dan juga anak-anak antusias. Ya, siap? Ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Di tengah kondisi yang mendung dan akhir-akhir ini mulai hujan, kondisi badan juga harus dijaga, dan kondisi hati atau mental juga dijaga. Jangan ikut mendung, harus selalu bahagia selalu. Gitu ya. Baik. Sebelum itu, ibu mau tanya, Acil tidak berangkat hari ini? Ada ya, siapa mana? Ya. Kenapa, Mas Trian? Kami juga berduka cita ya. Silakan anak-anak bisa mengirimkan ucapan bela sungkawa melalui chat WA ya. Jika tidak bisa, mengunjungi rumah kakeknya. Lalu kita harus membuat kesepakatan kelas lebih dahulu. Kesepakatannya apa? Yang pertama, HP sudah dikumpulkan ya. Yang kedua, buku bahasa Indonesia diletakkan di atas meja. Ini belum, ayo. Buku bahasa Indonesia diletakkan di atas meja. Ya, baik. Buku bahasa Indonesia sudah diletakkan. Sudah. Kesepakatan yang ketiga terkait kebersihan kelas. Silakan dicek kanan kiri, depan belakang, di kolomnya juga. Ya, silakan dijawab apanya. Kalau ada yang mengantuk, silakan cuci muka dulu. Ibu beri waktu. Enggak ada yang begadang kan? Iya, boleh. Satu orang saja. Ya, gantian. Oh, udah jadi. Berat mata ini. Sudah ya, sampahnya sudah dibersihkan. Yang terakhir terkait kerapian seragam. Ya, diperhatikan. Kancingnya yang belum dikancingkan, silakan dirapikan dan dipersiapkan betul. Lalu sabunnya pakai sabun semua? Ya, silakan saling cek. Kalau tidak ada yang terlewat nanti bisa ke BK dulu ya. Nah, ibu lihat sudah rapi semua, sudah bersih semua, tandanya kita siap melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan semangat. Semangat enggak? Semangat ya. Nah, berdasarkan instruksi yang sudah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya, anak-anak mengelompok berdasarkan hasil asesmen yang sudah anak-anak kerjakan ya, betul? Nah, anak-anak sudah mengerjakan asesmen diagnostik kognitif ya, atau asesmen awal. Jadi, kelompok ini berdasarkan asesmen tersebut dan anak-anak sudah mengelompok. Selain itu, pada pembelajaran hari ini, pertemuan lalu kita sudah membahas terkait menganalisis informasi dan gagasan utama teks laporan hasil observasi. Nah, dari teks laporan hasil observasi tersebut, ada yang bisa menjelaskan sedikit, kita ulang sedikit ya, apa deskripsi dari teks laporan hasil observasi yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Observasi itu tentang apa? Betul, mengamati. Yang keras mas apa? Mengamati. Jadi teks yang berisi pengamatan ya, pengamatan terhadap objek di sekitar. Oh, baik. Nah, itu adalah pengertian teks laporan hasil observasi. Apa yang sudah diamati anak-anak pada hari ini? Coba, ada yang bisa menyebutkan yang sudah diamati pada hari ini? Kota. Kota.
sekolah naik sepeda. Dari sepeda tersebut, apa informasi yang didapatkan? Apa saja coba? Ini terkait informasi di teks laporan hasil observasi. Apa saja informasi dari sepeda? Apa? Gak apa-apa, disebutkan aja. Apa? Ban? Gak apa-apa. Rantai. Ya rantai boleh. Apalagi? Sepeda. Apalagi? Ya bisa warnanya ya. Nah, bisa merem. Nah, jadi beberapa hal itu kan baru satu kata. Nah, itu nanti bisa dirangkai menjadi sebuah informasi. Misalnya tadi tentang rem ya, bisa dibuat kalimat mas. Contohnya sepeda berjalan kencang. Nah, betul, sepeda berjalan dengan kencang dapat diiringan dengan rem. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat. Benar tidak tadi mas? Dengar ya. Contoh kalimat ketika mengamati sebuah objek. Nah, itu termasuk informasinya. Dari informasi tersebut, lalu nanti anak-anak tuangkan ke dalam tulisan. Sudah tahu bagaimana caranya? Sudah tahu mas bagaimana caranya menuangkan di dalam tulisan? Sudah tahu belum? Belum. Ya tidak apa-apa, kalau belum tidak apa-apa, harus tahu. Ya. Nah, kalau belum, kita akan belajar ya nanti bagaimana menuliskan teks laporan hasil observasi. Sebelum itu, pasti anak-anak harus mempelajari apanya? Apa dulu? Struktur agar bisa membuat sebuah teks utuh. Nah, kali ini kita belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi. Begitu. Ada yang sudah tahu sebelumnya strukturnya apa saja? Sudah tahu mas? Coba disebutkan. Apa mas? Membuka atau definisi umum. Ya. Isi atau definisi bagian. Yes. Penutup atau simpulan. Ya betul. Sudah tahu ya mas Fadil. Nah, sepertinya mas Fadil ini belajar ya tadi malam ya. Yes. Belajar buka paketnya yang luar biasa ini perlu dicontoh ya. Nah, betul strukturnya. Beri tepuk tangan dulu. Untuk mempelajari lebih lanjut, kita akan membaca teks terlebih dahulu. Nah, teksnya berjudul apa? Berita wisata keliling Solo. Ya. Ada yang pernah ke Solo? Angkat tangan yang sudah pernah ke Solo. Ya, banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, juga sudah pernah. Ada yang pernah naik becaknya? Ada. Siapa coba? Becak apa? Oh, becak pasar. Becak untuk pergi ke pasar ya mas ya? Nah, betul. Nah, itu adalah salah satu objek yang bisa diamati. Kali ini kita akan belajar becak yang ada di Solo. Apakah tujuannya untuk mengantar penumpang ke pasar atau bisa kemana saja? Kemana saja? Ya, kita baca teksnya dulu. Ada yang membaca kak? Boleh membaca kak? Salah satu yang kemudian bisa melihat dengan jelas. Dibantu mas saya kak. Jadi bisa. tabrakan sama Oh ya. Lagunya gimana kak? Nah kalau ya boleh mas Islam. Kelihatan ya? Kelihatan dulu. Ya boleh mas Islam silakan. Salah satu media transportasi tradisional yang biasa ini banyak ditemui di Kota Solo yaitu becak di Kota Solo Dihususkan. mengangkat wisatawan berkeliling Kota Solo. Dengan becak wisatawan dapat mengunjungi tempat-tempat wisata dengan santai dimanjakan dengan angin yang foy-foy sehingga memberikan pengalaman yang berbeda. Apabila wisata sekarang sudah banyak yang menonjolkan hal-hal modern, becak dapat menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati Kota Solo dengan cara
atau definisi umum, betul. Nah, jika struktur pembuka anak-anak sudah bisa mengetahui, kita bisa langsung ke penjelasan materinya. Ya, teks laporan hasil observasi memiliki 3 struktur. Tadi sudah disebutkan dan juga sudah dicontohkan juga struktur yang pertama, yaitu pembuka atau definisi umum. Penjelasannya yaitu bagian yang terletak pada awal teks. Nah, kuncinya itu ya, bisa dicatat poin-poinnya. Struktur sudah cepat sekali, Mas. Ya, yang lain yang belum bisa dicatat. Ya, bisa dicatat. Strukturnya yang pertama pembuka. Pembuka adalah bagian yang terletak di awal teks dan berisi pengenalan terkait objek yang diamati. Kata kuncinya bagian awal dan memaparkan objek yang diamati. Itu kata kuncinya. Mana, Mas? Nah, sudah paham pengertiannya? Contohnya lagi ya. Kata kuncinya apa tadi? Bagian itu yang terletak di awal dan berisi penjelasan mengenai objek. Contohnya terletak di paragraf berapa teks ini? Baca bersama dulu. Pertama, nah kita buktikan ya. Ini sudah membawa media dari kertas astro. Boleh dibantu, Mas? Berani? Ini aja. Nah, makasih ya. Yang tinggi, yang tinggi. Nah, kita tolong. Nah, ini ya. Lihat nih. Struktur pembuka atau definisi umum. Paragraf yang pertama. Nah, paragraf yang kedua. Baca memiliki. Oh iya. Nah, kita baca. Ya, Mas, makasih ya. Silakan dibaca dulu paragraf yang kedua. Nih. Nah, silakan dibaca dulu paragraf yang kedua. Dari itu menempelkan. Ada yang membacakan? Mas Ega boleh? Saya kasih. Ya, paragraf kedua. Dapat memiliki ditanyakan dengan kota seluruhan yang bisa dapat mengadakan kesalahan dapat destinasi wisata di seluruh wisata kuliner, wisata budaya juga wisata rekreasi, lokasi wisata di seluruh dan habis berpusat di tengah kota juga menjadikan bisa menjadikan alternatif untuk berwisata dari satu tempat ke tempat lainnya. Tentunya wisatawan belum menikmati setiap perjalanan Solo dengan lebih nikmat karena bisa berjalan pelan tidak perlu. Baik, terima kasih. Itu adalah paragraf 2. Nah, paragraf 2 ini sudah masuk ke isi teks, ya. Isi itu berkaitan dengan apa? Nah, kita kembali lagi ke materinya. Bagian ini mah bagus. Isi atau deskripsi bagian yaitu membahas objek berisi objek yang diamati dan mengandung fakta. Nah, ini ya kata kunci dari teks laporan hasil observasi. Jadi pengamatan yang dilakukan harus berdasarkan fakta, itu ya kuncinya. Nah, paragraf kedua tadi strukturnya yaitu isi atau deskripsi bagian. Nah, itu paragraf kedua tadi. Lalu
Ada yang bisa menyebutkan simpulan itu contohnya seperti apa? Simpulan. Ditandai apa? Dengan demi Iya. bisa oleh karena itu. Nah, di contoh teks tersebut bagian simpulan terdapat pada akhir teks ya. Nah, ini cirinya demikian bisa menjadi salah satu alat transportasi pilihan bagi wisatawan saat berkunjung ke kota Solo. Dan wisatawan dapat berkeliling menuju destinasi wisata yang ada di kota Solo. Itu adalah simpulan. Jadi simpulan dari isi teks yang sudah dituliskan tadi. Ini ya. Lihat ya anak-anak. Penutup atau simpulan. Ulangi lagi. Struktur yang pertama yaitu buka atau definisi umum. Struktur yang kedua isi atau deskripsi bagian. Ini struktur yang ketiga penutup atau simpulan. Dari ketiga struktur tersebut ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut? Ada yang ditanyakan? Mau bertanya kalau gitu satu saja. Coba jelaskan yang dimaksud struktur isi pada teks laporan hasil observasi. Ini dari materinya ya. Yo coba. Nanti kan sudah belajar. Ya boleh Mas Haji lagi. Keren ya. Mana Mas? Bagian ini membahas tentang zaman Ya berisi objek yang diamati dan berdasarkan fakta. Itu ya kata kuncinya. Sudah paham semua struktur teks laporan hasil observasi? Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Di dalam teks laporan hasil observasi, selain terdapat struktur, tiga struktur tadi, juga terdapat jenis-jenis paragraf. Ya, tadi kan sudah diidentifikasi. Ada paragraf 1, struktur pembuka dan seterusnya. Nah, paragraf tersebut itu ada jenisnya juga. Ya, terdiri atas dua jenis paragraf. Yang pertama paragraf deskripsi, yaitu gimana penulisan yang keras? Paragraf yang menggambarkan keadaan secara real sehingga pembaca dapat melihat bayangan apa yang sedang dilakukan. Betul sekali. Terima kasih ya. Nah, jadi dari paragraf deskripsi ini, paragraf yang menggambarkan objek secara rinci. Itu yang artinya rinci dan bisa dibayangkan, dirasakan atau dilihat. Itu kata kuncinya. Apa anak-anak? Paragraf yang berisi informasi rinci, dapat dibayangkan, dirasakan dan dilihat. Itu ya. Kita harus cermat karena membedakan dua paragraf itu agak kesulitan. Nah, tapi yang pertama kita sudah membahas ya paragraf deskripsi. Yang kedua paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang menjelaskan sebuah informasi tentang suatu hal. Nah, perbedaannya paragraf eksposisi tidak berisi informasi yang dapat dilihat, dibayangkan atau dirasakan. Kata kuncinya itu, ya. Jadi berdasarkan data-data ilmiah. Gampangnya perbedaannya paragraf eksposisi. Paham sampai sini? Coba ulang lagi paragraf deskripsi, paragraf yang berisi informasi dan betul dapat dirasakan, dilihat, dibayangkan. Sedangkan paragraf eksposisi, paragraf yang betul, itu yang bedanya. Kita langsung ke contohnya. Contohnya apa Bu? Contoh paragraf deskripsi. Silakan dibaca. Siapa? Siapa? Ayo. Apa itu? Ekor semangat. Kita SBK bentar dulu deh, ya. Kita SBK bentar dulu. SBK bentar dulu. Soalnya di kuliah tadi ada yang mengantuk, ya. Halo Mas, silakan. Silakan ini, silakan ini ya. Ngantuk ya. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya tepuk semangat. Tapi pasti taunya tepuk semangat. Oh ya. Nah ini beda. Ini beda tepuk semangatnya. Jadi
kan ya? Tepuk semangat. Nah, tak duduk tak dan lagi tak duduk tak ding 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 tak duduk tak dung 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 bisa ya coba ya bisa ya tepuk semangat beda ya coba ya tepuk semangat tak duduk tak dan Paragraf deskripsi contohnya adalah penggalan teks laporan hasil observasi tentang kota. Ya, contohnya Tepat di depan serta didik bersama itu seorang ibu lain itu sembari mengaku anak belinya. Tidak jauh dari itu seorang laki-laki menyandang disabilitas sangat untuk grup yang disadarkan pada kursi. ya, baik, terima kasih Mas Naika sudah membacakan. Dari contoh tersebut, penggalan kalimat tersebut. Coba, apa yang menjadi ciri disebut paragraf deskripsi? Karena bisa dilihat Ya? karena dapatkan goyangan. Bisa dilihat di goyang. Coba kalimat mana? Kok bisa dilihat? Orang itu peserta didik perjalanan Satu-satu, bentar, Mas Dio. Ini dulu, bentar. Ya, betul. Seorang yang lain duduk sembari memangku anaknya. Nah, itu bisa dilihat di bawah dirasakan. Bayangkan, duduk. Dilihat. Tadi sudah betul memberi contohnya. Dilihat ya. Apa? Keren. tidak jauh Coba dari bisa itu duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau berbagai makhluk yang disadarkan pada kursi. Nah, kalimat tersebut bisa dilihat dibayangkan dirasakan. Goyangan Namanya. goyangan itu kan kondisi di belakang. Oh iya, betul. Kondisi. Jangan itu perhatikan Mas. Ayo, temannya sedang berbicara ya. Perhatikan ya. Masnya kan sudah ada. Ya, betul tadi dibayangkan ya. Dan juga dilihat. Nah, karena di situasi tersebut kita dapat melihat kondisi penumpang di dalam bus kota. Tuh. Contoh lagi. Pada teks becak wisata keliling Solo. Pada deskripsi terlihat ya ini. Nah, contohnya kalimat
jenisnya ya, kembang tahu. Pernah makan nggak di pasar? Tidak pernah ya. Nah, jadi becak wisata ini bisa mengantarkan wisatawan ke pasar gede yang di jalannya menjual kembang tahu. Itu contoh paragraf deskripsi. Selanjutnya, contoh paragraf eksposisi. Ya, tugas. Satu lagi yang dibacakan. Dan saya kasih boleh. Contoh paragraf eksposisi dalam Kalau masih ya. Contoh paragraf eksposisi dalam teks laporan pengamatan Dedi Kota Padang. Dedi pertama kali ditemukan oleh sarjana yang belajar pengamatan bersama Kepler Iman. Dapat daerah lain di Indonesia, Dedi dikenal dengan sebutan Jerman sesuai dengan nama penduduknya. Di Pulau Jawa, Dedi dikenal dengan sebutan Tokar, Ancol, dan Kahar atau Kretek. Di Jawa Barat, Dedi dikenal dengan sebutan Cindoko. Ya, baik. Terima kasih Mas Rizal sudah membacakan. Dari kalimat tersebut, paragraf tersebut, kenapa disebut paragraf eksposisi? Tadi apa? Paragraf eksposisi. Betul. Mas siapa? Mas Nanda. Aman. Ya kan? Nah itu berisi informasi mengenai suatu hal. Jadi paragraf eksposisi ini dari kalimatnya. Coba perhatikan halo. Ini pertama kali ditemukan oleh sarjana dia. Nah, kalimat tersebut itu sebuah informasi berdasarkan fakta. Ya, bisa dilihat tidak? Tidak. Bisa dirasakan tidak? Tidak ada rasanya, jadi tidak bisa dirasakan. Nah, bisa dibayangkan tidak? Tidak. Kata kuncinya itu. Makanya disebut paragraf eksposisi. Contoh lagi pada teks becak wisata Kota Solo. Paragraf eksposisi contohnya. Salah satu tokoh penghulu yang paling terkenal adalah yaitu penghulu tafsir Anom yang hidup pada masa Pakuwono. Nah, itu sebuah informasi berdasarkan data fakta. Bisa dirasakan? Tidak. Bisa dilihat? Tidak. Itu ya dua jenis paragraf yang didapat dalam teks laporan hasil observasi. Ada yang mau ditanyakan? Materi struktur dan juga jenis paragraf ini? Tidak? Mas kalau ngantuk bisa dicumumkan dulu tidak apa-apa. Aman? Sudah aman? Masih aman? Aman? Ya. Lalu-lalu bisa dicumumkan apa-apa. Baik. Selanjutnya, jika anak-anak sudah memahami materi yang sudah disampaikan terkait struktur dan jenis paragraf, anak-anak akan berlatih mengidentifikasi. Nah, aku akan sajikan sebuah teks ya. Sebuah teks, lalu anak nanti identifikasi strukturnya, pembukanya bagaimana, isi bagaimana, penutup bagaimana. Dan teksnya ini dipotong-potong, jadi kalian harus menyusunnya, ya, menyusun menjadi satu teks itu. Gitu. Selanjutnya, ketika sudah disusun, yang pertama disusun, kemudian diidentifikasi strukturnya, yang kedua diidentifikasi jenis paragraf yang terdapat dalam teks tersebut. Gitu. Ya. Nah, sudah membawa aslinya? Sudah membawa aslinya? Mas, aslinya jangan dimainkan. Ya. Bawa ya. Semua kelompok membawa ya. Sudah membawa lem dan gunting? Sudah. Nanti silakan ditempel ke aslinya. Seperti yang sudah dicontohkan ini. Teksnya disusun. Halo. Teksnya disusun seperti ini, lalu diidentifikasi strukturnya, pembuka mana, isi mana, penutup mana, dan jenis-jenis paragrafnya. Mana masih paham? Coba disebutkan lagi. Instruksinya tadi bagaimana? Ayo. Gimana? Ayo. Nah, bicara sendiri ya Mas ya. Atau mau berhenti? Boleh? Ya, itu instruksinya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan perwakilan kelompok mengambil teks dan juga LKPD ya. Dari kelompok satu dulu, silakan cek.
Selanjutnya kelompok 2. Sudah mendapatkan LKPD semua ya? Insya Allah sudah belum? Kenapa? Ya, nanti kalau ada yang tidak boleh dibawa ke masjid bisa pinjam ibu ya. LKPD-nya sudah dipegang semua? Sudah. Ini bisa diisi ya namanya, nama anggota kelompok, digunting, ditempel di aspuronya. Nah, digunting, ya namanya digunting, ditempel di aspuro. Baru langkah yang kedua, menyusun teksnya. Setelah disusun baru diidentifikasi. Mana ada yang mau bertanya? Gimana Mbak? Ya betul. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi ada, silakan mulai dikerjakan. Oh iya. Mana Mbak? Yang ini boleh. Iya sama-sama. Silakan bisa mulai mengerjakan. Nanti jika butuh bantuan itu akan ke kelompok kalian. Ya. Hal yang perlu diperhatikan, jangan lupa dibagi tugas ya. Ada yang menulis, ada yang menggunting-gunting, ada yang menempel. Nah, dibagi tugasnya. Jadi semua ikut berperan. Oke? Siap ya? Ada turun ke
Judul teksnya itu tadi kan gambar. Terus gambarnya udah digambarkan gambar. Lalu teks pertama. Iya, teksnya apa? Teksnya apa mas? Mas Tristan, tangannya. Itu teksnya judulnya apa? Nah, ini contoh ya.
Ini luar biasa lagi ya. Kalau mau dibuat ini tambahan bikin jadi jangan banyak-banyak lagi pakai kayak gitu. Udah satu cukup kan? Nggak kan? Ini aplikasinya yang apa nulis pembuka Oh
Nah, sekalian. Nah, sekarang ini yang ketiga kan nah, murni. Kita kata di mana ya? Nah, ini begitu guys. Ini begitu ini. Strukturnya gunting nanti saya siapa?
Pakarnya mau pakai apa? Sama. Pakai apa? Dilanjut aja. Sampai waktunya selesai. Ya. Ini ya. Kurang 5 menitan. Ya. Ya, silakan dilanjut, nggak apa-apa. Kurang 20 menitan, ya. Nanti kita presentasi. Juga perwakilan satu kelompok, ya. Halo. Presentasi cukup 2 satu kelompok, ya. Bisa dilanjutkan bersama grupnya. Tapi ini dulu selesaikan dulu, ya. Selesaikan dulu. Iya. Siapa ini yang nempelin dalam mesin? Ya.
Ya boleh, maksimal boleh juga. Nunggu waktunya berapa? 10 menit. Nomor berapa? Nomor berapa nominasi? Nomor 3. Boleh nomor 3. Nomor berapa? Boleh nomor 3 ya. Ini semua rela ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kawan 3. Sudah siap? Semua yang dikerjakan silakan diletakkan dulu ya. Diperhatikan kelompok 3 akan presentasi. Ya. Yang mainin lem nanti dulu. Ya, jangan dimainin lemnya. Nanti dulu. Diperhatikan. Sudah siap semuanya? Ya, silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan teks apa ini? Observasi dengan tema mengetahui rute angkutan barang lalu warna yang akan dibacakan oleh Sumi. Ayo. Pembuka angkutan umum. Mas? Angkutan umum atau angkutan umum Pemberdayaan angkutan di Semarang masih diminati dan sering digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya pergi pasar, sekolah, kebun, dan lainnya. Angkutan ini masih berganti mulai malam dengan adanya masyarakat yang menggunakannya. Asik. Namun ada hal unik yang menjadikan angkutan Semarang berbeda dengan angkutan daerah lain, yakni rute angkutan yang berdasarkan pada warnanya. Warna angkutan Semarang berbeda sehingga masyarakat perlu mengetahuinya agar tidak salah dahulu. Selain warna, masyarakat perlu mengetahui kode serial angkutan untuk mengetahui rutenya. Lanjut, isi deskripsi bagian. Terdapat 15 rute dengan berbagai warna dan yang dapat mengantarkan penumpang ke berbagai jurusan kota Semarang. Pertama, angkot kode C1, warna oranye ungu dengan rute dari Gubeng sampai Johor. Kedua, angkot C2, warna merah abu dengan rute dari Johor sampai Gunung. Ketiga, angkot C3, warna oranye coklat dengan rute dari Johor sampai Pemberon. Keempat, angkot C33, warna oranye kuning dengan rute dari Pasar Johor sampai Klok. Kelima, angkot C5 warna oranye dengan rute dari Johor sampai Terminal Orang. Keenam, angkot C8 warna oranye hijau dengan rute dari Johor sampai Kampangan. Ketujuh, angkot C7 warna oranye pink dengan rute dari Johor sampai Kalimantan. Kedelapan, angkot C8 warna oranye putih dengan rute dari Karangayu sampai Pemberon. Kesembilan, angkot C9 warna oranye merah dari kawasan Johor sampai Makam. Ke-10, angkot C10 warna oranye biru dengan rute dari Johor sampai Banyuwangi. Ke-11, angkot C11 warna kuning putih dengan rute dari Suratmo sampai Kayu. Ke-12, angkot warna kuning biru dengan rute dari Kampung Putih sampai Lesok. Ke-13, angkot C8 warna kuning dengan rute dari Ungaran masuk Ponorogo Selondor Kulon. Ke-4,
angkot R11 warna kuning coklat dengan rute dari Johor sampai Cikalu. Terakhir 15 angkot R13 warna kuning hitam dengan rute dari Barito sampai Pakuan Jaya. Yang saya bacakan barusan merupakan paragraf deskripsi. Lanjut paragraf eksposisi. Baca sekilas aja ya Bapak, ada saksi mata. Yang terakhir, penutup atau simpulan. Dengan demikian, angkutan dapat menjadi salah satu pilihan transportasi bagi penumpang untuk pergi ke daerah-daerah yang ada di Semarang. Selain harganya yang murah, jam operasional yang hingga malam hari membuat penumpang tidak kesusahan ketika ingin pergi. Selain itu, dengan naik angkutan, penumpang dapat turun di mana saja karena tidak berpatok halte. Sekian representasi dari kami. Ada yang bertanyakan? Tahu sekarang. Ya boleh, saran boleh. Tidak ada pertanyaan. Saran boleh. Satu, ya satu. Kenapa amat? Apaan? Kenapa? Apa Mas? Apa yang Mas aja? Ayo. Kelompok berapa nih? Ayo bertanya. Ya boleh. Ayo. Ayo, siapa yang nanya? Kenapa? Mau tanya warna apa? Maksudnya warna angkot kata kodenya. Ya, boleh. Ayo, Coba, gimana susun pertanyaannya? Ayo. Apa maksud dari warna? Warna merah coklat. Warna dari tiap-tiap angkutan. warna itu menandakan fungsinya. Jadi warnanya berbeda saja berbeda. Ya, itu. Kan beri contohnya. Contohnya. Contohnya, Nah, contohnya bisa. angkot warna oranye hijau. Nah, Dengan rute dari Johor sampai Sampangan. ya dan tunjukkan warnanya. Nah, Lihat ya, warnanya oranye hijau dari rute jalan ke Sapangan. Ada lagi mau bertanya? Beri masukan. Coba diberi masukan hasil karyanya ini. Bagus. Bagus. Apa lagi? Keren. Apa lagi? Unik. Unik. Ya. Ya ini sudah. Yang paling imut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Ibu akan memberi review sedikit ya dari hasil pekerjaan kelompok 3. Nah, dari kelompok 3 ini saya perhatikan ketika berproses itu saling membagi tugas. Jadi ada yang mengidentifikasi, ada yang menulis, ada yang menggunting, ada yang menempelkan, semua membagi tugas ya. Jadi mendapat peran masing-masing ya. Itu patut ditiru dan dicontoh. Kemudian kelompok ini juga termasuk salah satu kelompok yang cepat mengerjakannya, selesai duluan. Nah, selain itu dari performnya hari ini semuanya sudah lengkap suaranya. Mungkin yang saya perlu didengarkan lagi ya. Nah, yang lainnya sudah lengkap, keren pokoknya. Sudah saling bekerja sama juga. Selain itu, menjawab pertanyaannya juga sudah betul. Adanya membaca teksnya dengan baik. Nah, itu perlu ditiru. Ternyata ada mau lagi beberapa mungkin. Ya. Nah, mungkin itu review dari Ibu. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan beri apresiasi kelompok 3. Alhamdulillah sudah melaksanakan presentasi. Sebelum memasuki kuis, ada yang mau ditanyakan? Ya, ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Sekarang kita kuis dulu kamu sebentar ya. Ya, silakan ke amanan mengambil handphonenya yang tadi. Ya, ini dibagikan ya. Ya, gerak cepat ya, gerak cepat. Ya, gerak cepat. Dibantu.
Ini alternatif boleh. Peraturan masih Gimana kamu nih? Angkatan 24. Ada yang punya nomornya Pak Tir di Ngetrek. Enggak apa nih songkol. Itu apa? Dia sudah dapat yang mana? Silakan ketik Google. Silakan di tulisannya kamu ya. Ya. Jadi ketika ya dulu sampai muncul tulisan pin. Bisa. Yang bisa silakan dibantu. Adanya beda. Sebelah ya. Bu, ini malah nih, Bu. Kayak gini, Bu. Kayak sampai mana? Sudah login semua? Sudah, Bu. Belum, Bu. Ini berapa? Nah, Iya, dong. Mau gimana, Bu? Ada yang bisa. Nama samaran dulu. Namanya apa? Samaran dulu. Rin, Lawati, Adisai, aku nih. Pikirin bala. Coman. Untuk pilih. Loh, Bu, kok ini masukin lagi, Bu? tadi ada salah. Bu, ada. Apa ini?
Nama panggilan. Nama asli, jangan pakai nama lamaran. Ya udah nggak apa-apa, yang penting nama asli yang dikenali ya. Nah, termasuk ya, sudah cepat ya. Ada di Pak Putra. Apa dong? 13, 13, nama asli, nama panggilan. Yang penting nama panggilan yang dikenali. Ya, udah bisa belum? Dah. Kenapa? Ada apa itu keporak? Dulu aku keporak. Sudah? Belum. Ya, belum. Curang, belum lagi. Ini sama dia. Pak Is, kecil gua bapak datang. Eko satu itu apa? Eko satu. Ya, kurang 2 lagi. Siapa yang belum? Itu berapa, Bu? 27 jumlahnya. Kan AMB kan? Gimana? 7, Bu. Yang enggak Oh, masuk. enggak berangkat 26 ya. Kurang 1. Siapa nih? Ya, yang butuh bantuan. Ya. Benar. Udah, Bu. Baik, ya, kita mulai. 1, 2, Lu udah bener aja, Bu. Ya apa ya? Go, guys. Dia fisik. bagian yang berisi pemaparan mengenai objek yang dianalisis Nggak tahu, Ibu. disebut Siapa sih itu, Bu? Oh, silat. Semoga benar. udah, Bu. Ya, 3, 2, 1. Ya, kan 19 yang menjawab jawabannya. Next. Ini ya untuk perolehan poinnya. Yang memiliki dari kita masih. Urutan struktur dan aset pelan dan Aku ngarang loh, coba, Bu. ya urutannya apa? Ya tuh. Udah, Bu. Oke, keren. 25 benar. Hanya 2 yang salah. Deskripsi bagian, definisi umum, definisi bagian dan perubahan. Paragraf kedua adalah struktur. Paragraf kedua dan sudah ya. 1, 2, 3. Oke, benar. Jawabannya definisi bagian. Paragraf yang menggambarkan keadaan secara rinci dapat kemudian dibayangkan dan dirasakan adalah jawabannya paragraf deskripsi. Terakhir. Dalam paragraf berikut termasuk ke dalam paragraf. Ya, ini paragraf apa? Jenis paragraf apa? Gampang kan?
sudah ada peningkatan, sudah lebih kondusif dari pertemuan sebelumnya. Jadi terlihat kan anak-anak kondusif hasilnya juga bagus. Nah itu yang perlu diperhatikan. Karena pertemuan sebelumnya anak-anak ramai kondusif, akhirnya tidak memahami materi, hasil dari asesmennya juga tidak bagus. Itu perlu diperhatikan. Itu ini dari ibu. Ada yang mau beri saran sama sekolah mungkin? Tidak, Bu. Sudah cukup? Sudah. Sudah. Ya, untuk yang terakhir ibu ingatkan untuk kebersihan ya. Nanti setelah pulang yang jadwal apa? Jadwal tiket. Tidak. 1, 2, 3, 4, 6. Jangan lupa dibersihkan kelasnya ya. Dibagi tugas, nyapu, membersihkan ini jendela, meja, di karena pakai meja. Itu mungkin dari ibu. Sekian yang dapat ibu sampaikan. Kurangnya mau dimaafkan, lebihnya semoga dapat diambil pelajaran. Ya, terima kasih anak-anak. Terima kasih ya. Selamat pagi, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.